Permisi. Iya. Enak ya sekarang jadi istri sultan. Gimana rasanya? Kamu udah lama miskin terus tiba-tiba jadi orang kaya. Sombong banget ya sekarang. Ini kok masih kotor ya? Apa belum dibersihin sama Bibi? Kamu ngapain? Ini Mas, mau pel lantai ini. Ini rusak ini. Tunggu. Udah nanti biar Bibi aja yang benerin. Kamu ngapain ngerjain sendiri? Kan ada Bibi. Ya nggak apa-apa Mas, aku pengen jadi istri yang baik buat kamu. Kamu itu sudah menjadi istri yang baik. Jadi kamu nggak perlu yang namanya repot-repot bersihin rumah. Di sini kan sudah ada Bibi. Ya aku kan nggak punya apa-apa Mas. Pendidikan aku juga ya cuma sampai SMA doang. Terus keluarga aku ya dari sederhana. Sedangkan Mas Ferdi di sini kan ya orang terpandang. Terus punya perusahaan sendiri. Aku agak sedikit minder aja sih Mas. Makanya aku kan ngelakuin hal yang memang buat aku tuh ya gampang, ya cuma bersihin doang. Gini, Mas itu nerima kamu bukan dari mana kamu berasal, karena Mas itu benar-benar tulus sama kamu. Jadi ya menurut Mas, meskipun Mas punya segalanya, ya kamu nggak perlu yang namanya ngerjain apa yang bukan menjadi tugas kamu di sini. Kamu istri Mas, dan sekarang ya udah, apa yang kamu butuhkan kamu tinggal bilang sama Bibi. Apa yang perlu dikerjakan ya udah tinggal bilang aja. Ya nggak gitu juga Mas, aku nggak enak aja Mas, soalnya kan aku udah terbiasa pekerjaan aku ya kerjakan sendiri Mas, nggak pakai nyuruh-nyuruh Bibi. Iya Mas tahu, tapi kan kamu harus belajar dari sekarang. Di sini kan inyonya besar. Jadi apa tugas kamu? Tugas kamu diem aja, main HP atau enggak apa, nonton TV atau enggak ngelakuin aktivitas yang menurut Mas itu enggak terlalu berat. Kalau misalkan urusan nyapu, ngepel, bersihin rumah sudah ada tugas Bibi, ada tugas ya masing-masing. Jadi kamu nggak usah yang namanya ngepel. Ya nggak apa-apa lah Mas, kan cuma dikit doang, cuma di depan aja, depan halaman teras aja Mas. Lagian kan nggak apa ya, nggak buat aku ini kok repot. Ya daripada aku gabut, boring, yang mending aku ngepel-ngepel di sini. Iya, kalau misalkan kamu ngerasa bosan di rumah, kamu pengen jalan-jalan, ya kamu bilang aja sama mama. Kalau misalkan kamu mau jalan-jalan, biar nanti sekalian ya pakai mobil jalan-jalan kemana kamu mau. Jadi kamu nggak usah kerja repot-repot di sini. Mas, kalau aku jalan sendirian kan gak enak sama kamu. Ya aku mending jalan-jalan berdua aja sama kamu Mas. Daripada aku jalan-jalan sendiri, yang mending aku di rumah aja. Nah, daripada kamu di rumah bosen, boring, nggak ngapa-ngapain, kan mending kamu jalan-jalan. Mas cuma bisa jalan-jalan sama kamu hari Minggu. Kalau hari Senin sampai Sabtu kan ini kan cuma pekerjaan sepele, nggak berat kok buat aku. Ya udah. Dia tahu aku Mas Ferdi itu memang perhatian banget sama aku. Cuman nggak apa-apa, aku ya bantu-bantu Bibi lah dikit-dikit. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kamu jangan mengerjakan yang berat-berat. Kalau misalnya cuma nyapu, ngepel, ya udah terserah kamu. Yang penting itu, nggak usah kerja yang berat-berat. Oh ya, kamu hari ini nggak ada kegiatan atau aktivitas kemana, rencana kemana gitu? Ya nggak ada Mas, emangnya Mas Ferdi mau keluar? Iya, kalau hari ini Mas itu mau ketemu sama klien, tapi nggak di kantor, dia ngajaknya di kafe. Jadi di kafe mana Mas? Kafe di sini yang baru itu loh, di perempatan sebelah kiri lampu merah. Oh, tahu? Di situ. Pernah ke situ kan? Kalau nggak pernah ke situ ya kapan-kapan kita ke sana. Iya tahu. Nah, ya di sana. Soalnya kan klien Mas itu bilang kalau misalkan di kantor tempatnya terlalu ya gimana ya, kurang nyaman lah. Kalau misalkan di kafe kan lebih bebas, bisa ngopi, bisa makan-makan juga. Kalau misalkan kamu mau ikut nggak apa-apa. Oh enggak Mas, biar Mas Ferdi aja ke sana, aku di rumah aja kok, nggak apa-apa. Oh ya udah, kalau misalkan kamu nggak mau ikut ya nggak apa-apa. Lagian Mas juga ketemu sama klien Mas juga berdua kok. Jadi ya mau ngomongin hal penting kerja sama di perusahaan. Itu makanya Mas, aku gak enak aja kalau misalkan aku ikut. Kok di rumah aja kok, nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa.
Yang paling penting ya itu tadi, jangan ngelakuin hal yang berat-berat aja, kamu yang ringan-ringan aja. Iya. Ya udah kalau gitu Mas tinggal dulu. Nanti kalau misalkan ada apa-apa di rumah, kamu butuh apa-apa, kamu nelpon aja sama Mas. Ya Mas, hati-hati ya Mas. Ya udah, Mas tinggal dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditinggal suami sendiri, aku bersihin teras di sini nggak boleh, aku masak juga nggak boleh. Terus aku mau lakuin apa biar aku nggak gabut? Masa terus-terusan main HP? Kan nggak enak. Ya biar deh aku duduk-duduk santai di sini sambil menikmati hawa sejuk di rumah ini. Di mana ya? Aku dari kemarin kepikiran mulu. Tapi gimana ya? Aku tuh harus bisa dapetin Ferdi meskipun Ferdi udah nikah. Cuma gak apa-apa kali ya, nama baik aku itu jelek di mata orang-orang. Yang penting Ferdi jadi punya aku. Lagian kan aku tulus banget sama Ferdi. Sakit hati sih dengar Ferdi udah nikah. Dasar ceweknya Ferdi. Ferdi punya aku, direbut-rebut lagi. Aku harus bisa hari ini. Pokoknya hari ini juga Ferdi harus bisa. Loh, Pak Ferdi, kebetulan banget, dimudahin banget ke sini. Bu Indi Pak ada Ferdi? di sini. Apa sekalian Iya. kita mampir ke rumah saya dulu, Ustaz? Kamu mau kemana? Atau enggak gini, sekalian kamu ke rumah saya. Kebetulan kan rumah saya sudah dekat dari sini. Oh enggak Pak, kebetulan saya lagi ada acara hari ini. Mau banget ya Pak. Ya nggak apa-apa. Ini lain kali aja deh saya ke rumah Bapak. Ini Bapak mau kemana? Saya ada meeting sama klien di kafe. Jadi Oh iya Pak, ada meeting Iya. di kantor ya. tapi ya meetingnya di kafe sih. Kliennya Iya, nggak kebetulan saya hari ini kan nggak ikut meeting yang itu ya Iya. Pak. Saya di bagian yang proyek mau. lain kan. Jadi Iya. kamu hari ini santai dulu. Kalau misalkan mau Iya. jalan-jalan, Makanya iya emang hari ini mau jalan-jalan saya Pak. Kalau saya ke rumah Bapak nanti gak ada Bapak gak enak dong. iya nggak apa-apa. Di rumah saya ada istri saya. Jadi kamu bisa ketemu sama istri saya, bisa kenal sama istri saya. Oh enggak Pak, saya jalan-jalan aja. Ya udah Bapak mau langsung nih. Iya, saya mau langsung, soalnya ditunggu sama klien. Iya Pak. Udah kalau gitu saya tinggal dulu ya, Bu Indi. Ya Pak, hati-hati ya Pak. Semoga lancar meetingnya ya Bapak. Nah, ini pas banget ini, ya ampun. Jadi aku bisa nyamperin istrinya Pak Ferdi. Aku labrak dia. Bisa-bisanya sih dia. Harusnya Ferdi tuh emang punya aku. Dan ini hari ini benar-benar dikasih kemudahan banget. Akhirnya aku bisa melakukan rencanaku ini. Aku harap sih semuanya bakal berjalan dengan lancar ya. Aku yakin Pak Ferdi bakal jadi pasangan aku nanti. Awas ya, si Nova. Padahal dia cuma cewek kampung miskin yang harusnya tuh gak dapet cowok kayak Pak Ferdi. Aku udah kayak gini, kenapa ditolak sih? Ya ampun, malu banget sih aku bisa kalah saingan sama cewek kayak Nova. Ini pasti salah nih, ini ada yang salah. Gak mungkin lah, mereka juga serasi. Gak cocok tahu. Cocok kan sama aku, Ferdi kan. Paling Nova juga pasti morotin duitnya, Pak Ferdi kan banyak duitnya. Kalau aku mah udah cukup. Yang penting Pak Ferdi bisa jadi punya aku. Ya udah. Kalau gini mah gampang, aku gak usah takut, gak usah deg-degan. Aku bisa cuma labrak Nova doang. Nah, pas banget nih. Permisi. Iya. Enak ya sekarang jadi istri sultan nih. Gimana rasanya?
Kamu udah lama miskin, terus tiba-tiba jadi orang kaya. Sombong banget ya sekarang. Maksud mbaknya apa ya mbak? Maksud mbaknya apanya? Mbak Biasa ini aja dong, siapa? kamu kan dulu di kampung yang sama aku. Cuma kita ya sama. mungkin ya kita emang nggak terlalu kenal. Aku sih emang suka di luar kota, kamu kan emang miskin itu kan. Aku tahu rumah kamu. Iya kan? Iya, Aku nggak Mbak, salah kita- kan? Iya nggak salah sih, cuman kayaknya memang kita sekampung dulu ya mbak ya. Aku kan emang udah lama di luar kota, jadi wajar deh kalau kamu nggak kenal aku, nggak apa-apa. Kalau kamu soalnya udah terkenal miskin, paling miskin deh kayaknya di kampung iya. itu. Mungkin mbaknya mau ketemu sama suami saya. Suami saya lagi Oh enggak, keluar, kita Mbak. udah sering ketemu di kantor dan kita satu kantor. Jelas ya, berarti aku di sini kerja di kantoran, di perusahaan bareng Pak Ferdi sebagai pemilik perusahaan. Ya emang kenapa mbak? Memang Mas Ferdi tuh kayaknya memang banyak karyawan ceweknya di sana. Nah iya, dan kamu cuma anak rumahan yang nggak tahu apa-apa, yang nggak sekolah tinggi-tinggi amat, terus bisa dapetin Pak Ferdi. Kamu sadar nggak sih kalau kamu tuh gak punya apa-apa, dan masih banyak cewek lain di luar sana, dan di kantor pun masih banyak yang lebih daripada kamu loh. Padahal aneh, kamu tuh pakai doa apa sih? Pakai pelet apa sih? Ya aku memang sadar mbak, aku dari keluarga yang sederhana, aku dari keluarga yang Nah. nggak punya, terus Nah. keadaan aku ya apa adanya. Tapi di sini Mas Ferdi udah bisa nerima aku dan keluarga aku mbak. Jadi Mbaknya mbaknya nggak jangan usah ngomong GR, sembarangan. kamu nggak usah GR. Pak Ferdi itu tipenya tuh emang wanita-wanita karir, bukan kayak kamu. Kamu Ya. apa? Aku lihat dari tadi kamu kayak santai doang gitu, Ya main buktinya HP Mas Ferdi doang. sekarang udah jadi suami aku mbak. Kenapa kok mbaknya malah ngomong kayak gitu ya? Itu aku Kayaknya yakin Pak Ferdi mbaknya gak bakal punya bahagia sopan sama santun kamu. deh. Gak punya sopan santun, gak mungkin orang berpendidikan tinggi kayak aku gak punya sopan santun. Ya buktinya mbaknya langsung masuk aja di sini tanpa permisi dan Kenapa? sekarang Ini rumah bos bisa aku. langsung ngomongin saya nggak jelas. Bukan gak jelas, ini jelas karena mbaknya gak sadar diri di sini. Mbak tuh gak pantas buat Ferdi, tahu Mbak, nggak? kalau saya nggak sadar diri berarti saya pingsan dong. Buktinya saya sekarang nggak pingsan. Gak ngerti ya dia ngomong. Buktinya Kayak gini sekarang. nih, kayak gini, kayak lagi ngobrol sama anak TK, tahu nggak? Ya udah, lebih tajam, lebih jahatnya lagi, kamu tuh gak introduksi diri. Mbak, daripada Mbak emosi, mending kita duduk aja deh sebentar. Kita ngobrolin yang baik-baik aja Mbak di sini Mbak. Santai banget hidupnya. Ya, Ini kenapa lagi harus di sini? lagi masalah serius loh ini. Kamu Mbak, saya nggak punya masalah sama Mbak. punya, Dan kamu saya punya masalah sama saya nggak aku. tahu Mbak ini dari ya sekampung memang ya mungkin ya. Saya juga nggak tahu. Tapi kenapa sih Mbak datang tiba-tiba terus ngomong keras-keras kayak gitu, pakai nada Keras-keras. keras, apalagi nih. Emang di semuanya depan kayak harus rumah Mas denger. Ferdi. Kalau kamu itu cuma cewek miskin yang merebut orang dari perempuan lain. Maksudnya Tahu nggak? Mbak, Maksudnya apanya? Pak Ferdi itu ditakdirkan sama aku, Mbak. Aku yang harusnya ada di posisi Mbak sekarang. Mbak tuh gak pantas ada di sini. Harusnya Mbak di kampung aja sana, ke sawah tiap hari. Bukan malah ada gerakan kayak gini. Ini bukan dunia Mbak. Tolong dong. Pasti Iya, belum Mbak. terbiasa kan sama dunia kayak gini kan? gini ya Mbak, dunia tuh sudah terbalik. Kalau memang Mas Ferdi itu suka sama Mbak, pengen jadikan Mbak istrinya, kenapa nggak nikah sama Mbak? Kenapa Mas Ferdi kok milih saya? Oh, terus Mbaknya bangga gitu. Iya bangga, saya bangga aja istri Mas Ferdi. Masalahnya, cewek-cewek lain yang udah karirnya bagus, yang suka sama Pak Ferdi, itu harga dirinya turun banget. Kalau misalnya Pak Ferdi tuh sekarang sama cewek kayak kamu, ternyata harusnya kalau misal kamu nggak kasihan, kalau kamu kasihan sama Pak Ferdi, kamu tinggalin aja dia. Gampang Mbak, kan? ngapain Simple. aku ninggalin orang yang sudah jelas-jelas dia tulus sama saya Mbak? Kan nggak mungkin kalau Aduh, saya kamu nggak ninggalin tahu dia. ya, Pak Ferdi itu tipenya cewek-cewek yang kayak aku Mbak, dan mungkin Gini bukan ya, mungkin Mbak. lagi sih, dia itu kasihan pasti sama kamu. Iya enggak gini ya Mbak, kalau memang Mas Ferdi orangnya seperti itu ya nggak mungkin saya sekarang jadi istrinya Mbak. Udah ya Mbak, stop ngomongin itu Mbak. Kalau misalkan saya nggak jadi istrinya, boleh deh Mbak ngomong kayak gitu, ngomong sembarangan, ngomong seenaknya Mbak kayak gitu. Tapi nyatanya sekarang Mbak, saya sudah jadi istri sahnya Mas Ferdi. Oke, kalau Jadi itu jadi tolong, poin pembelaan kamu sebagai istri sahnya. Tapi di sini harus kamu pahamin bener-bener deh. Kalau Pak Ferdi itu emang nggak harusnya dapet
cewek kayak kamu mbak, pasti kan duitnya lebih banyak terkuras lagi kan. Nah beda lagi sama kita cewek karir, wanita karir yang nggak bakal nguras banyak-banyak duitnya karena kita udah punya segalanya. Kalau mbak kan pasti dari kamu nggak bawa apa-apa kan? Ya udah, pasti kalau udah emang- tinggal nyaman aja tinggal di sini kan? Ya udah, kalau emang Mbak itu udah punya segalanya, udah jadi wanita karir, cowok mana lagi sih yang nggak mau sama Mbaknya? Kok malah Mbaknya sewot gitu? Saya jadi Ini- istrinya Mas Ferdi. Enggak, Mbaknya ini- suka sama Mas Ferdi. Mbak sadar diri dong, Mbak. Sadar diri Udah apanya? gitu. Harusnya mbak sadar diri. Kalau saya suka mah nggak apa-apa. Suka sama suami orang. Ih, jadi mau jadi pelakor? Ih, apanya? Ih, yang jijik itu aku ya harusnya. Mbak, dari tadi Mending aku- mbaknya pulang Iya, dari deh ke tadi kampung, aku nggak usah respect kesini. ya sama Mbak. Sekarang aku udah nggak respect lagi deh sama Mbak. Mending Mbaknya pergi aja deh dari sini daripada Mbak nggak ribut-ribut tahu, di depan Pak. rumahnya Mas Ferdi di sini. Mbak nggak tahu Pak Ferdi kayak gimana orangnya. Mbak dari tadi diajak ngomong baik-baik malah nyolot kayak gini ya. Yang sopan dong. Saya nggak nyolot, Mbak. Saya dari tadi ngomong baik-baik, tapi yang Mbak ini nggak jelas banget. Bukan nggak jelas. Ini emang harusnya aku meluruskan yang nggak bener. Mbak tuh nggak pantas ada di sini. Harusnya tinggalin aja. Nggak mungkin saya jadi istrinya Mas Ferdi, Mbak. Mbak, dari tadi saya diem. Dari tadi saya ya diem, Mbak ngata-ngatain tentang saya yang enggak. Yang enggak apanya. Mbak ya udah ya perjelas lagi Ini kalau nggak Mbak tuh cuma sopan, cewek Mbaknya. miskin dari kampung yang nggak tahu diri mau nikah sama orang kaya. Ya Mbak cuma udah, ngurusin doang, ya udah kan? si paling kaya ada Mbaknya. Saya yang miskin di sini. Saya yang nggak punya apa-apa di sini. Mending Mbak pergi Ya aja udah. dari hidup Pak Ferdi, tahu nggak? Pak, ini ada apa? Katanya kamu nggak mau ke rumah saya. Ini ada apa nih? Kenapa Mas lihat dari jauh? Katanya Kamu didorong sama. Kamu apa-apaan nih? nggak tahu nih Mas. Dia marah-marah datang ke rumah, terus ngatain aku ya yang nggak jelas gitu, terus ngehina aku Mas, ngerendahin aku karena memang aku nih wanita yang nggak berkarir, terus nggak punya apa-apa, ya malah dikiranya mungkin ya aku melet Mas Ferdi. Sebelumnya kamu kenal sama Windy? Iya nggak kenal Mas, dia marah-marah datang ke sini terus malah ngelabrak aku. Tujuan kamu kesini apa, Win? Kamu kenapa melabrak istri aku? Ya aku tadi tanya Mas, dia tujuannya mau apa? Ya takutnya ketemu sama Mas Ferdi, tapi malah ya mungkin dia dulu masuk kampung sama aku sih Mas. Oh, jadi sebenarnya memang tadi ketemu sama Mas di depan. Mas ajak untuk ya ketemu sama kamu di sini, dia bilang ada urusan. Tapi setelah tiba di sini ternyata kamu malah melabrak istri aku seperti ini. Emang istri aku punya salah apa sama kamu? Apa mungkin sebelumnya ya bikin sakit hati kamu atau gimana? Pak, saya minta maaf Pak sebelumnya. Tapi saya ini suka sama Pak Ferdi. Saya gak terima kalau Pak Ferdi nikahnya sama cewek kayak dia Pak. Pak Ferdi cocoknya sama saya. Saya malah baru tahu kalau misalkan kamu itu suka sama saya. Win, kamu itu bawahan saya. Kamu tahu kan saya itu direktur di perusahaan. Dan saya sudah punya istri. Tapi kenapa kamu masih ada perasaan suka? Padahal kan setiap hari kita ketemu. Ya, saya kira kamu nggak ada perasaan apa-apa sama saya. Kamu tuh cuma sebatas pekerja, bukan jadi seorang calon istrinya. Dan jelas-jelas saya udah jadi istri sahnya loh Mbak. Mbak pikir dong kalau misalkan Mbak jadi saya itu gimana? Sakit nggak hati Mbak? Ada orang yang ngelabrak Mbak sendiri. Ya Udah, gini aja ya, Win. Aku sudah nggak mau ngomong apa-apa sama kamu. Kamu kepercayaan aku memang di kantor. Tapi kamu nggak punya sopan santun ke sini, kamu malah melabrak istri aku, mendorong sampai dia terjatuh. Emang kamu pikir kamu punya hak apa di sini? Iya, memang kualitas kamu di kantor memang bagus. Tapi selepas itu, kamu di sini sudah nggak punya etika. Jadi lebih baik ya mulai besok kamu nggak usah kerja sama saya lagi. Pak, jangan Pak. Ini kan masalah di luar perusahaan. Iya, saya tahu memang masalah ini di luar dari perusahaan. Tapi kalau misalkan kamu masih kerja sama saya, otomatis kamu akan ketemu sama saya. Tapi ya udah, tapi saya nggak mau ketemu sama kamu. Kamu sudah terlanjur mengecewakan saya. Saya sudah Pak, percaya saya minta sama maaf Pak. Saya janji gak bakal gangguin Bapak dengan istri Bapak. alah, bullshit. Paling kamu nggak 1 kali 2 kali lo ngelakuin hal yang kayak gini. Yang sudah jelas-jelas kamu mau jadi pelakor suami orang. Udah deh Pak, pergi Pak dari sini. Mas, aku gak jangka banget ya Mas. Punya karyawan di kantor Mas sendiri, dia suka sama Mas, tapi Mas
Nggak tahu mas. Iya, karena memang Mas nggak pernah ya ngurusin yang namanya di luar dari pekerjaan. Mas juga nggak tahu kalau misalkan Windy itu suka sama Mas, dan bahkan dia sampai ya nekat datang ke sini untuk ketemu sama kamu. Ya tapi benar juga sih mas, kata dia aku mungkin nggak cocok jadi istri mas. Udah, Makanya kamu ngomong apa? Kamu nggak perlu dengerin apa kata Windy. Mas memilih kamu, ya udah, berarti kamu cocok untuk Mas. Udah, kamu lupain aja Windy. Lagian Windy sudah dipecat dari perusahaan. udah kita masuk aja Kita mas. langsung masuk aja. Tapi kamu nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa mas, cuma lecet sedikit.